kencangkan pijatannya. Ah, nyaman sekali. Gimana? Enak, kan? Sini bayar. Aku udah mijit sejam penuh. Duh, adik seperguruan, kamu ini sama sekali nggak peka. Pain-painan apaan? Buruan bayar. Nanti malam aku masih mau main gaple. Bocah bandel ini, umur udah kepala dua, masih polos banget. Bukan polos, tapi bego. Cepat. Terima kasih, kakak seperguruan. Guru, Xiaonian, kamu tahu kenapa tingkat ilmumu mandek dan nggak bisa naik kelas? nggak tahu. Jangan-jangan gara-gara ajaran guru yang terlalu cupu? Kamu ini. Udah. Kamu buruan turun gunung dan balik ke keluarga Wen sana. Aku. Kalau mau tingkat ilmumu naik, lakukan sesuai petunjuk ini. Hiau. Kalian para dukun darunan, sia-sia saja aku keluar uang sebanyak ini. Buat manggil kalian. Semuanya pergilah. Hiau. Nggak apa-apa. Ayah, apa aku akan segera mati? Ayah nggak akan biarkan kamu mati. Aku pasti akan temukan tabib langit itu untuk menyelamatkan nyawamu. Tapi, siapa sebenarnya si tabib langit ini? Dia itu sosok legendaris. 10 tahun lalu. Anda yang menyelamatkan saya tadi? Saya dipanggil tabib langit. Tabib langit, terima kasih atas budi menyelamatkan nyawa. T.N. Kim. Pertemuan kita ini bisa dibilang sebuah kebetulan. 10 pil penyelamat Qin. Terima kasih banyak, Tuan. Obat yang kau telan, itu pemberian dia sebelumnya. Sayangnya cuma tersisa 1 butir. Keluarga kami sudah mengirim banyak orang mencarinya, tapi nihil hasilnya. Anak perempuan tunggal Qin, meski konon katanya sosok luar biasa. Tapi nasibnya begitu malang. 1 jurus rahasia untuk selamatkannya. Sekaligus menjamin kedamaian abadi seisi keluarga. Ayah, jurus rahasia apa yang ayah maksud tadi? Apa bisa menyelamatkan nyawaku? Tentu saja bisa. Syarat ini konyol sekali, bukan? Jadi, kalian membawaku pulang, cuma buat menggantikan dia jadi menantu pria keluarga Song? Kau anggota Wen, paling tidak. Kau harus bisa berkontribusi buat keluarga Wen. Adikku, nenek juga kan demi kebaikanmu. Kamu sudah banyak menderita di pelosok gunung. Menantu Song itu enak hidupmu. Kalau sana itu, kenapa abang tidak pergi saja? Dasar si kampungan, kau tidak tahu diuntungnya? Jadi menantu pria keluarga Song itu, kau sedang menggapai langit. Kalau begitu, bukankah lebih baik abang saja yang menggapai langit? Omong kosong apa itu? Urusan jodoh anak-anak keluarga Wen selalu ditentukan oleh kepala marga. Jangan-jangan, Nona Song ini ada cacatnya? Kurang ajar. Keluarga Song itu bangsawan ibu kota. Nona Song itu, dia terpelajar dan berbudi, cantik jelita, tubuhnya aduhai. Auranya luar biasa. Jangan asal melantur kau di sini. Ah, sudahlah. Aku sejak kecil tumbuh di gunung. Aku tidak pantas untuknya. Kalau kau tidak mau, pergilah enyah dari keluarga Wen. Baru jemput, mau usir? Ya sudah. Asal kalian setuju satu hal, aku langsung pergi. Jadi menantu Song, semua ku kabulkan. Kenapa ketawa? Seneng dong, katanya Nona bakal sembuh. Senang dari Hong Kong. Apa? Rekrut Wen Xiaonian dari keluarga Wen buat jadi menantu. Jadi suamiku? Ini konyol banget, kan? Tabib langit itu orang sakti. Metodenya pasti nggak akan salah. Dengan kondisimu yang sekarang, ini harus dilakukan. Aku pikir ini bagus, selain bisa sembuhin penyakit Nona, sekaligus bisa ngurusin jodoh Nona sekalian. Jiang Sui, kayaknya mobil ini udah nggak muat buat kamu, ya?
Turun, turun. Nona, jangan bercanda. Lagi nyetir. Nikah sama cowok yang bahkan belum pernah ketemu? Mukaku kayak orang bego. Nona Song, maaf sudah menunggu. Ganteng banget. Hai, Nona Song, hari ini saya perkenalkan. Calon suamimu. Ini dia tuan muda kami. Calon suamimu, Wen Xiaonian. Modal segini mau jadi menantu Song? Loh, dada bidang aja kagak ada. HM? Pantatnya juga nggak seksi. HM? Tapi, muka lu boleh juga. Sih. Apa-apaan ini? Badannya kok ada setrumnya. Nona Song, adik saya ini, dari kecil hidup di gunung. Jadi tenaganya, ya wajar aja agak gede. Tadi nggak sengaja bikin kaget, Nona duduk dulu. Maaf banget ya. Tetap saja Kak Yanyo yang paling tampan. Nona Song, kau sudah tanda tangani perjanjian nikah dengan Xiaonian. Sebaiknya jangan lakukan hal yang bisa menimbulkan salah paham seperti ini. Kak Yanyo benar-benar pengertian. Nona Song, kulihat matamu berbinar-binar menatap kakakku. Bagaimana kalau kakak jadi suami materi lokal? Lagi pula, aku juga sudah punya tunangan. Tunangan apaan? Kau cuma anak liar yang muncul dari pedalaman. Punya tunangan apaan? Kalaupun punya, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Nona Song? Ah iya, siapa lagi yang bisa? Lebih anggun dan cantik dari Nona Song? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Apa? Kau tidak tertarik padaku? Kenapa? Jelek. Kamu pikir kamu itu siapa? Aku, Song Dame. Sudah bertemu pria macam-macam. Pria bermuka seperti kamu, buat bawain sepatuku pun kau tidak layak. Nona Song, tenanglah. Jangan rusak hubungan kita. Wen Xiaonian, keluarga sampah yang mau menandatangani dengan orang udik. Mau sebagus apa sih? Mana bisa dibandingkan dengan keluarga Nona Song? Kalau dibandingkan dengan keluarga Qin, bagaimana? Keluarga Qin menandatangani perjanjian denganmu, Nona besar Qin. Qin Mu Yao, bisa melirikmu. Percaya tidak, itu urusanmu. Aku bukannya percaya tidak percaya, ini benar-benar mustahil. Keluarga Qin itu keluarga seperti apa? Kau pikir kau layak? Kata jelek ingin makan daging angsa. Memalukan. Nenek tua. Keluarga Wen tak mau berhubungan dengan kami. Tidak perlu menjadikan keluarga Qin sebagai tameng. Dasar anak tidak tahu diri. Biasanya tidak patuh itu tidak apa. Kini memakai nama keluarga Qin untuk bohong. Bukan keluarga itu yang berani kami sakiti. Semua yang kukatakan itu benar. Benar katamu. Kalau begitu, sekarang juga kau telepon Nona besar keluarga Qin. Kalau dia mengakui pertunangan ini, kami tidak akan mempersulitmu lagi. Baik, akan kutelepon sekarang juga. Kenapa nggak diangkat sih? Ah, itu mungkin dia lagi main. Aku agak capek. Aku disuruh ya. Bye. Tahan. Keluarga Wen bukan tempat yang bisa seenaknya kau datang dan pergi. Panggil orang. Hei, berhenti. Berhenti. Nenek, ada tamu. Datang mengunjungi keluarga Wen kita. Keluarga Wen hari ini sedang tidak menerima tamu. Katanya, dia datang untuk melamar. HMPH, siapa orang tak tahu diri itu? Berani-beraninya menggapai langit keluarga Wen kita. Keluarga Song dan Wen sudah terikat pernikahan, rahasia umum. Berani-beraninya menggali sudut tembokku di saat seperti ini. Coba kulihat, siapa sih orang buta yang tak tahu malu itu? Nona Song. Mereka dari keluarga Qin. Ini kok bisa keluarga Qin ikut terseret? Keluarga Qin itu? Keluarga Song kami mana berani cari gara-gara? Nenek Wen, saya hormat, tapi lihat sendiri. Apa-apaan yang sudah keluarga Wen perbuat ini? Nona Song, harap tenang sebentar. Mungkin ini semua cuma salah paham. Tapi percayalah, keluarga Wen pasti akan memberi penjelasan yang memuaskan untuk keluarga Song. Baik, kalau begitu, aku pulang dulu untuk menunggu kabar darimu. Iya. Dibandingin Wen Xiaonian, aku tetap lebih suka
Kakak Yanzhou. Nona Qin, silakan minum teh. Nenek, kami datang untuk jadikan orang Wen sebagai menantu. Atas perintah kepala marga, keluarga Qin bawa hadiah. 5 villa, 2 peti emas batangan, 3 mobil sport. Sudah, berhenti membacanya. Biar mereka lihat sendiri. Aku datang ke sini cuma mau tanya. Oh. Aku bersedia. Jadi menantu pria di keluarga Qin. Baik, Kalau begitu, ayo. Mau kemana? ambil surat nikah. Ambil surat nikah. Tergesa-gesa sekali. Apa aku perlu siapkan sesuatu? Aku sedang buru-buru. Tunggu. Jangan pergi dulu, aku mau tanya sesuatu. Wen Xiaonian, apa yang kau lakukan? Kamu pikir Nona Qin lebih baik dari Nona Song, ya? Jadi kau menilai hidup. Bukan itu maksudku. Aku cuma mau menanyakan sesuatu padanya. Lihat ini. Keluarga Qin ini, rumahmu bukan? Siapa kau? Wen Xiaonian. Lalu, kau ini siapa? Aku adalah putra sulung garis utama keluarga Wen. Wen Yanzhou, dan dia ini tidak lebih dari seorang pria tampan simpanan ayahku di luar. Maaf, ternyata salah orang. Ayo kita pergi. Nona Qin, dia sudah terikat perjanjian pernikahan. Kau sudah dekat perjanjian pernikahan? Aku tidak. Kau mengarang. Bukankah barusan kau bersama Nona Song itu sudah menandatangani perjanjian pernikahan? Jadi, kau bersedia jadi menantu pria di keluarganya? Atau di keluargaku? Tetap saja di keluargamu. Wen Xiaonian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pergi jadi menantu pria. Lalu, bagaimana dengan Nona Song? Bukankah masih ada kakak laki-laki di sini? Ayo kita pergi. Bye-bye. Wow. Wow. Ini mobilmu? Pasti mahal banget, kan? Sudah kuduga, semua pria itu sama saja. Semuanya cuma mengincar uangku. Lumayanlah. Kamu kaya juga ya? Aku suka orang kaya. Karena kita sudah putuskan untuk menikah. Bukankah sebaiknya kita saling mengenal dulu? Halo, namaku Wen Xiaonian. Umur 24 tahun, lahap makan, badan prima. Bebas penyakit bawaan, bebas kebiasaan buruk. Aku 2 tahun lebih muda darimu. Memang agak lebih muda sih, tapi aku tidak masalah denganmu. Tenang saja, menikah denganku, kamu pasti tidak akan rugi. Aku sangat puas denganmu. Baiklah, kapan kita menikah? Besok jam 8 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Aku pergi dulu. Aku ada satu pertanyaan. Apa itu? Jadi menantu pria? Jadi menantu pria, itu artinya. Aku tanggung hidupmu sebagai suami. Dan nanti kalau kita punya anak. Kalau punya anak, harus pakai margaku. Maksudnya, aku bisa numpang hidup gratis di rumahmu? Mantap. Besok ambil surat nikah, jadi menantu. Sampai jumpa besok. Wen Xiaonian, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah mempermalukan keluarga Wen sampai keluar batas. Memangnya aku kenapa? Besok aku mau menikah, aku pergi dulu ya. Berhenti di situ kamu. Terima kasih bunganya. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Dasar menyebalkan. Kamu bikin aku naik darah. Halo, ayah. Bagaimana?
Apakah ayah puas? Puas. Ayah sangat puas denganmu. Ku dengar Wen Xiaonian. Setelah sekian lama meninggalkan keluarga Wen, hidup di desa, dan tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Pasti dia anak yang sangat polos, kan? Polos. Kamu benar-benar kaya. Aku suka sekali pria kaya. Pernikahan ini sudah ditetapkan sejak 10 tahun lalu. Kalian berdua cepatlah urus surat nikahnya. Mengenai penyakitmu, jangan beritahu siapapun soal ini. Kalau tidak, kota Jing akan kembali gempar. Baik, ayah. Masih belum ada kabar soal tabib langit? Belum, Nona. Nona sudah punya Tuan Wen. Buat apa lagi mencari tabib langit? Kau pikir menikah menyembuhkanku? Jiang Sui. Gunakan otakmu baik-baik. Coba pikirkan. Benar juga, Wen Xiaonian ini. Memang agak aneh karakternya. Tapi, keberadaan tabib langit tak bisa dilacak. Datang tak diundang, pergi tak berjejak. Kupikir akan sulit ditemukan. Akan lebih banyak waktu sebenarnya. Baik, Nona. Meskipun pernikahanmu ini tidak bisa diandalkan. Tapi kurasa, kamu dan Tuan Wen itu cocok. Lihatlah, kamu punya misofobia, selalu menolak pria lain. Tapi, kau bisa sentuh Tuan Wen. Lagi pula, kurasa Tuan Wen itu cukup tampan. Sayang, aku suka kamu. Menikahlah denganku. Kenapa tingkat ilmuku nggak naik-naik sih? Siapa sih? Guru, kenapa aku masih belum bisa menembusnya? Tingkat ilmu yang kau maksud itu. Kau harus turun gunung untuk melihat-lihat, lebih banyak bergaul. Dengan segala urusan dan perasaan alam fana. Tapi aku tidak tertarik dengan semua hal duniawi itu. Aku hanya ingin menuntaskan wasiat ibuku. Menguburkannya bersama ayahku. Soal berlatih ilmu ini harus seimbang, Xiaonian. Sejak kecil kau berperasaan dingin. Jika ingin naik tingkat dalam keahlianmu, kau harus bergelimang di alam fana. Lebih banyak memahami emosi duniawi manusia. Emosi duniawi apaan sih? Ah, sudahlah, nanti saja. Surat perjanjian nikah ini, suatu saat pasti akan kau butuhkan, bocah. Lihat apa? Otak lo ada yang sakit ya? Apa ini yang dimaksud guru sebagai urusan alam fana? Kenapa kamu datang dengan penampilan kayak gini? Ayo jalan. Sudahlah, sekarang surat nikah sudah di tangan. Sekarang beritahu aku di mana tabib langit itu berada. Siapa sih tabib langit? Kamu tidak tahu siapa tabib langit? Lalu bagaimana dengan penyakitku? Penyakit apa? Otak gue yang sakit. Jiang Sui. Urus perceraiannya. Aku tunggu di sini. Nona, kau sudah sadar. Aku kambuh lagi ya? Bagaimana aku bisa pulang? Tuan Wen yang menggendongmu pulang. Siapa? Tuan Wen, dia menusukmu dengan beberapa jarum, lalu kau sembuh. Lalu bajuku, dia juga yang mengganti? Bukan. Aku yang mengganti bajumu. Lalu di mana dia? Dipanggil pulang oleh keluarga Wen. Di jamuan anggur malam ini, kau harus menaklukkan Nona Song itu untukku. Aku dan Kim Yao sudah mendaftarkan pernikahan. Untuk jamuan malam ini, aku tidak nyaman untuk datang. Apa? Dasar kau si kampungan. Mendaftar surat nikah dengan Qin Muyao. Lihat surat nikah ini. Pernah lihat sebelumnya? Wen Xiaonian, ku beritahu kau, kalau kau tidak ingin tahu, di mana makam ayahmu, agar ayah dan ibumu
bisa dimakamkan bersama, kau boleh saja tidak menuruti ucapanku. Baiklah. Aku akan datang ke jamuan dan menjelaskan semuanya pada Nona Song. Seorang udik yang baru turun gunung. Mana mungkin bisa masuk ke keluarga Qin? Yang pantas jadi menantu Qin. Seharusnya aku. Ah, sial. Menghadapi masalah jangan hanya panik. Pakailah otakmu. Aku sudah menyuruhnya pergi ke jamuan Nona Song. Sisanya, kau tahu harus bagaimana, kan? Xiao Nian. Mau apa kamu cariku? Soal kejadian kemarin, kakak yang salah. Ayo, kakak traktir kau minum. Aku tidak minum alkohol. Kalau kau minum gelas ini, kita berdua lupakan masa lalu dan berdamai. Ku beritahu di mana makam ayahmu. Kamu tepati janjimu, ya? Tentu saja. Xiao Nian. Xiao Nian. Nona Song, kita ketemu di kamar 606 ya. Kakak Yanyo. Damai datang. Hah? Kok Wen Xiao Nian? Tapi wajahnya ini cukup cocok dengan seleraku. Kalau begitu, biarkan kakak yang menyayangimu dengan baik. Xiao Nian, kau bangun? Kau kagetkan aku. Ah? Wah, adik Xiao Nian. Tak kusangka kau suka yang begitu. Kakak juga suka dipukul, kok? Ah? Wen Xiao Nian kemana? Nona Qin, sepertinya aku barusan lihat. Wen Xiao Nian dan Nona Song masuk ke kamar. Kamar 606 di hotel itu. Jiang Sui, kita pergi. Ah, Nona Qin. Nona Qin, ini dia kamarnya. Di Xiao Nian, lebih keras lagi. Kakak suka. Wen Xiao Nian. Di Xiao Nian, aku sudah hampir tidak tahan lagi. Wen Xiao Nian. Ini sudah keterlaluan. Wen Xiao Nian ini baru saja dengan Nona Qin. Baru ambil surat nikah, sudah berbuat seperti ini. Yang jelas, kalau aku jadi dia, aku tidak akan mungkin sanggup melakukannya. Jiang Sui. Iya pergi. Nona. Tuan Wen, mungkin dia juga digoda oleh Nona Song. Buang-buang apa saja. Ayo urus surat cerai sekarang. Miao, tunggu aku sebentar. Aku akan pulang sekarang untuk mengambil dokumen Wen Xiao Nian. Tunggu aku ya. Kita ketemu di depan kantor catatan sipil. Tunggu aku. Dasar Wen Xiao Nian si kampungan busuk. Aku benar-benar memalukan. Aneh, mereka tidak buka baju, tapi mainnya begini amat. Wen Xiao Nian, jangan pura-pura tidur. Cepat bangun. Kenapa aku tidur di sini? Kalian kok ada di sini? Lihat tempat tidur ini, tidak ada bekas aktivitas apapun. Pakaian Song Dame pun masih lengkap. Jangan-jangan, Wen Xiao Nian mengidap penyakit tidur berjalan? Saat tidur berjalan, dia memukuli Song Dame. Wen Xiao Nian, aku peringatkan kamu. Aku tidak peduli seperti apa kehidupan pribadimu sebelumnya. Tapi sekarang, kita sudah resmi punya surat nikah. Saran saya, kamu lebih baik tahu diri. Maksudnya apa? Maksudnya, mulai sekarang kamu tidak bisa seenaknya tidur sekamar dengan wanita lain. Mengerti? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Apa kata kamu? Dulu waktu aku di gunung, kakak seperguruan perempuanku sangat suka tidur sekamar denganku. Memangnya tidur sekamar itu ada buruknya apa? Kita bisa ngobrol, meditasi, dan main kartu bersama. Baik. Terserah. Main kartu, boleh. Tapi lainnya, jangan. Sudah baik. Baiklah. Aku datang ke sini hari ini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Bisakah kau sembuhkan penyakitku? Bisa. Hanya saja, akan sedikit rumit. Aku butuh waktu beberapa saat. Kalau begitu, apapun syaratmu, katakan saja. Bisakah kau membantuku menemukan makam Wen Shan? Wen Shan?
Benar. Dialah putra sulung keluarga Wen, ayah kandungku. Baik, akan kurus. Baiklah, sudah sepakat. Ngomong-ngomong, kau tinggal di mana sekarang? Kediaman keluarga Wen. Kau takkan bertahan lama di keluarga Wen. Begini saja, besok kau pindah kemari untuk mengobatiku. Ayo. Wen Xiaonian. Ada apa ini? Kau diusir. Diusir oleh Qin Emuyao kan? Biar ku beritahu padamu. Itu pantas kau dapatkan. Buat apa dia mengusirku? Jangan pura-pura bego. Qin Emuyao sudah tahu semua tentang hubunganmu. Mana mungkin dia mau menerimamu? Malah menerima. Dan aku sekarang akan pindah ke kediaman Qin. Tinggal setup dengan Enyu Yao. Apa katamu? Wen Xiaonian, kau benar-benar akan pindah ke tempat Qin Emuyao? Aku dan Enyu Yao hidup bersama secara sah. Ada masalah? Jangan kira dengan pindah ke sana semua urusanmu akan beres. Kalau kau diusir dari keluarga Qin juga nanti, lebih baik kau segera. Hanya saja kembali ke gunung asalmu. Jangan kembali ke keluarga Wen cuma untuk bikin malu. Kenapa rasanya? Kau ini iri sekali padaku? Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Aku harus cepat-cepat ke kediaman Qin. Sini kunci motornya. Tuan Wen, silakan. Tuan Wen, Nona kami sangat cinta kebersihan. Saya ambilkan sandal untuk Anda. Tuan Wen, Di sini tinggi sekali, ya. Entah bisa melihat Inyun Sek dari sini, tidak ya? Mobil-mobil itu terlihat sangat kecil. Tetap saja, pemandangannya kalah dengan di gunung kita. ya, Bagus pemandangannya. Lumayanlah. Sudah puas lihatnya? Sekarang bisa kita mulai bekerja? Proses penyembuhannya mulai besok. Besok pagi jam 8, kumpul di sini. Oh ya, untuk jasa mengobati, semua makan dan penginapan kau tanggung. Aku akan daun bawang. Jam 5 sore. Aku mau nonton TV. Kau tidak boleh rebutan denganku. Setiap kamar di rumah ini ada TV-nya. Kalau begitu aku lega. Aku istirahat dulu. Di mana kamarku? di sana. Terima kasih. Nenek, Wen Xiaonian itu sudah pindah ke rumah Qin. Mana ada kesempatan? Waktu itu, saat Nona Qin berkunjung, dialah yang dilirik olehmu, kan? Betul sekali. Siapa sangka, Wen Xiaonian itu yang akhirnya. Kau besok ke rumah Qin saja. Aku juga ingin tahu, sebenarnya apa sih yang sedang direncanakan oleh Wen Xiaonian itu? Orang yang sudah aku, Wen Yanyo, incar. Meski mereka sudah menikah sekalipun, akan tetap kurebut. Baik, nenek, aku mengerti. Yanyo, kau ini bagaimanapun seorang yang belajar ilmu pengobatan. Sempatkan kunjungi keluarga Song, lihat Song Dame. Hubungan dua keluarga kita tidak boleh dibiarkan terlalu kaku. Nenek, aku sudah pernah ke sana. Wajah Song Dame itu sudah hancur, rusak parah. Kurasa sudah tidak bisa disembuhkan. Ini nih. Wen Xiaonian itu benar-benar kejam sekali ya. Dia akan menyeret nama keluarga Wen. Biar aku sendiri yang tangani. Pelankan sedikit, ini pertama kali. Maaf ya. Kau tahan sebentar, ini hampir selesai. HM. Sudah. Kau tidak apa-apa. Jarum perak besarku ini, enaknya sih enak, cuma memang agak sakit.
Lihat apa kau? Tadi Xiaonian sedang melakukan akupuntur padaku. Aku belajar kedokteran, disuruh nenek. Untuk melihat apakah aku bisa membantu. Tak perlu, aku yang obati. Kau cuma orang udik yang baru keluar dari gunung. Siapa yang mengajarimu? Bisa bikin kau ciut kalau ku sebut. Wang Fugui. Wang Fugui? Nona Qin, si Wang Fugui ini. Tak pernah dengar, pasti dukun palsu. Yang bisa menyembuhkan orang. Kau meragukan penilaianku. Wen Xiaonian, bagus sekali kau. Entah ilmu sihir gelap apa. Yang kau berikan pada Qin Mu Yao, sampai dia percaya sekali padamu. Jiang Sui. Usir dia. Tuan Muda Wen, silakan. Dadah. Nenek, Ada apa? Kenapa panik sekali? si Wen Xiaonian itu benar-benar keterlaluan. Tenang saja, nenek akan membereskan dia. Nyonya tua. Gawat, Song serang perusahaan kita. Kerugiannya sangat parah. Sekarang semua pemegang saham panik tak karuan. Kenapa bisa begini? Nyonya tua, saya dengar, tuan muda kita lah yang menyinggung Nona Song. Jadi, mereka balas dendam pada kita. Si Wen Xiaonian itu. Ini semua gara-gara dia. Wen Xiaonian itu benar-benar pembawa sial. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Nek, saat aku ke rumah keluarga Qin tadi, aku lihat Wen Xiaonian ternyata juga bisa mengobati. Kalau keadaan sudah genting begini, biarkan saja Wen Xiaonian yang mengobati Nona Song. Sembuh, Song akan berhenti. Tapi kalau tidak sembuh, suruh saja dia jadi budak Nona Song. Seumur hidup. Baik, pergi, panggil si batu sandungan itu kemari. Baik. Wen Xiaonian, gara-gara kamu bikin masalah dengan Nona Song. Kau malah merepotkan nenek. Kepala marga sudah bilang. Mungkin dia akan mengampunimu. Kakak Ivan juga belajar ilmu medis, kan? Kenapa kau tidak pergi mengobati Nona Song sana? Masalah yang kau buat, kenapa harus aku yang bereskan? Kau ada benarnya juga. Baiklah, aku akan ke sana. Kalian berdua keren sekali ya. Beraninya datang, kau. Membuatmu cacat. Maaf, Apa katamu? Keras dikit. Nggak kedengeran. maaf. Kau lihat wajahku begini jadinya. Sampai berhari-hari aku malu keluar rumah karena ulahmu. Kau pikir cukup cuma dengan bilang maaf 2 kali? Begini saja. Hari ini, jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku maafkan kau. Kau, keterlaluan sekali permintaanmu. Aku nggak bisa. Nggak mau menjilat, ya? Hajar dia. Beku. Ayo, sini. Colok hidungnya. Tonjok dia. Ayo. Maaf. Aku tahu aku salah. Kamu maafkan aku, ya? Cepat bangun. Maaf ya. Waktu itu aku lagi sleepwalking, jadi tak sengaja melukaimu. Tapi kau juga suruh orang pukul aku. Kita impas. Dadah. Halo, Kamu nyari siapa? saya cari Qin Yao. Saya bawa obat buat dia. Kamu siapa? Saya suaminya Qin Mu Yao. CEO kami itu single tahu. Kamu, si kampungan. Kamu berani-beraninya deketin CEO kami. Apa-apa sih kampungan? Udah, buruan anterin aku masuk. Kalau nggak segera minum obat ini, bisa terlambat. CEO kami baik-baik saja. Kamu berani ngutuk dia ya? Satpam, seret dia keluar. Apa-apaan ini? Ayo jalan. Ngapain dia datang? Suruh dia ke ruanganku. Baik, Istriku. Pak, silakan.
Wah. Di sini bisnisnya apa sih? E-commerce. Apaan tuh? Ya, jualan barang ke orang lain lewat internet gitu. Cuan? Enggak. Cuan banget. Enggak, sudahlah. Enggak usah banyak tanya. Diminum? Iya, obatnya. Ayo, minum. Kalau nggak buka, gimana caranya minum? Aduh. Kelakuanmu kok persis Sang Ruhua, sih? Zhang Ruhua itu siapa? Dia itu menantu paling pemalas di kampung kami di gunung. Seharian cuma nyuruh suami. Berhenti ngawasin aku minum obat, bisa nggak? Lah, lalu aku harus ngapain, dong? Terserah kamu. Senyum, dong. Senyum. Taruh situ aja. Barang rongsokan apaan sih ini? Siluman dari mana kau? Lihat saja nanti, pasti kutumpas kau. Wah, yang ini seru. Wen Xiaonian, aku benar-benar nggak nyangka. Di dunia yang penuh dengan intrik dan saling sikut seperti ini. Masih ada orang sepolos dirimu. Sejernih hati anak kecil. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nona, malam ini keluargaku ada pesta mewah. Anda dan Tuan diundang untuk hadir. Aku? HM. Kebetulan sekali. Aku memang harus pulang ganti baju. Xiaonian, kamu ikut aku pulang buat ganti baju juga, ya? Aku harus ikut juga? Harus ganti baju lagi? Repot banget, deh. Ya, namanya juga datang ke pesta. Pasti harus berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi? Aku ngerti, deh. Ada apa, Nek? Yanyo, kau sudah pulang? Nenek dengar. Keluargaku ini ternyata khusus mengadakan pesta sambutan untuk Ratu Keuangan. Keluargaku itu konglomerat finansial terkenal. Banyak bangsawan rela cari muka di depan mereka. Makanya, kamu harus dandan secantik mungkin. Berdandanlah yang pantas dan berkelas. Datang ke pesta itu, perluas kenalanmu dengan para petinggi di sana. Ya sudah, Nek, aku mengerti. Baiklah, Nenek. Aku mengerti. Ya, yang ini saja. Xiaonian sudah siap belum? Tuan Wen sepertinya masih ganti baju di kamar. Sepertinya sudah hampir selesai. Mau dilihat? Ayo. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukannya kamu yang suruh aku pakai baju? Yang kelihatan lebih bagus? Baju ini nyaman dan hangat. Bagus, kan? Kamu itu sekarang suami orang, Kin. Jangan bikin malu keluarga Kin. Berpakaian sedikit formal? Berpakaian seperti kamu? Sedikit formal? Beres. Kalau gitu aku duluan. Nanti aku suruh sopir jemput kamu. Aku punya adik dari kampung terpencil. Namanya Wen Xiaonian. Entah bagaimana, dia bisa membuat Nona Qin Yao tergila-gila. Nanti, saat dia datang, bantu aku permalukan dia habis-habisan. Si miskin dari gunung berani menggapai langit Nona Qin? Tenang saja, nanti kalau dia datang, pasti kami permalukan. Nanti, aku andalkan kalian berdua ya. Serahkan pada kami. Nona Qin, halo. Silakan masuk. Para hadirin sekalian, para tamu undangan, Ratu Finansial.
Malam penyambutan Nona Lu 11 akan segera dimulai. Istriku. Istriku. Wen Xiaonian. Di acara sepenting ini, penampilanmu seperti itu? Apa kau tak malu pada keluarga besarmu? Pria macam begini. Ternyata berani jadi menantu pria di keluarga Qin? Sungguh mencoreng seluruh muka keluarga Qin. Kenapa? Baju ini tidak bagus? Istriku yang suruh aku berpakaian seperti ini. Siapa aku suruh kau berpakaian seperti ini? Bukannya kamu yang bilang suruh aku berpakaian sedikit formal? Sepertimu? Lihat, rok. Rok semua. Sebelum Nona Lu 11 tiba, saya mengundang pemain guseng ternama, aktris tenar, Nona Sukin, untuk membawakan sebuah pertunjukan. Mari kita sambut. Kamu angguk-angguk buat apa? Jangan-jangan kamu pikir dia tadi nyapa kamu, ya? Kamu kira kamu siapa? Cuma laki udik yang baru turun gunung. Mana mungkin dia kenal kamu? Itu Nona Sukin. Dia bukan cuma jago main guseng, tapi juga cantik luar biasa. Dia incaran para pemuda tajir keluarga konglomerat Sejingzhou. Mana mungkin kenal laki macam kamu? Terima kasih atas sambutannya. Aku sangka bisa bertemu seorang teman lama di acara ini. Yan Yo, teman lama yang dimaksud Nona Sukin itu, apa itu kamu? Aku ingat kamu dulu pernah ikut les privat Nona Sukin, kan? Iya kan? Pantas saja pas naik panggung tadi. Nona Sukin kayak melambaikan tangan ke atas. Ternyata karena lihat kamu, teman lamanya. Yan Yo, sepertinya Nona Sukin cukup perhatian padamu, ya. Dulu sih aku memang pernah ikut kelasnya Nona Sukin, tapi aku tak menyangka. Sampai sekarang dia masih ingat padaku. Teman yang ini juga seorang ahli guzheng. Selanjutnya, kita undang dia untuk menunjukkan kebolehannya. Baiklah, kalau Nona Sukin begitu percaya pada kemampuanku, terpaksa aku unjuk gigi saja. Tahan. Wen Xiaonian, kamu naik ke sana ngapain? Iya, kamu ini kucing atau anjing liar apa, berani-beraninya cari perhatian Nona Sukin? Adik kecil, lama tak jumpa, ya? Kakak senior, lama tak jumpa. Silakan. Nona Sukin malah menyuruhnya naik panggung dan main musik. Apa-apaan ini? Si kampungan itu ternyata bisa main guseng? Mana mungkin? Luar biasa. Sungguh jenius. Maaf, Bapak ini siapa ya? Namaku Wen Xiaonian. Aku adik seperguruan Sukin. Jenius sejati. Kalau margaku, Anda terlalu memuji. Bukannya dia itu cuma orang udik yang tinggal di pedalaman? Kok bisa-bisanya dia main guseng? Dan kenal Sukin pula? Aduh, ada acara apa nih? Kok ramai banget? Lu 11, akhirnya datang juga kamu. Kami semua udah nunggu lama banget loh. Pesawatku delay. Maaf, ya? Sini-sini. Aku kenalin sama dua temanku ini. Yang ini pianis guseng terkenal. Dari dunia internasional, Nona Sukin. Nggak usah dikenalin lagi. Dia itu kakak seperguruanku. Ya aku udah jelas kenal dong. Adik seperguruan, apa kabar nih? Oh, berarti yang ini pasti adik seperguruannya juga ya? Harusnya. Nggak usah dikenalin. Dia itu adik seperguruanku. Kok kamu datang pakai baju kayak gitu, sih? Salam, kakak kedua. Loh, emangnya baju ini nggak bagus? Kamu nih ya? Kenalin ke semuanya deh. Nih, ini adik seperguruanku. Namanya Wen Xiaonian. Sebagian besar investasiku. Itu atas rekomendasi dari dia loh. Yan Yo, katanya. Sepupumu itu datang dari kampung terpencil? Lah itu kan? Dia ini main guseng jago, investasi juga ngerti. Mana ada kelakuan kayak gitu yang dari kampung? Wen Yan Yo, apa sih maumu? Kamu jebak kami buat ngina. Adik dari Nona Sukin dan Nona Lu 11. Kamu mau bikin celaka kami ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu itu cuma laki udik dari gunung. Mana mungkin kamu bisa main guseng, apalagi ngerti soal investasi. Aku nggak percaya. Tutup mulutmu. Tidak sopan sekali. Jaga omonganmu, kepala margagu. Dengar penjelasanku dulu. Tuan Wen, keluargagu tidak menyambutmu. Bawa dia pergi. Tuan Gu, dia cuma orang udik. Lepasin aku. Jangan. Maafkan aku. Wen Xiaonian, kamu benar-benar penuh kejutan. Sama sekali tidak kuduga. Wen Xiaonian, katamu kau itu anak keluarga Wen, yang dibuang di desa terpencil. Dan juga, adik seperguruan Nona Sukin dan Nona Lu 11. Sebenarnya, berapa banyak lagi identitasmu? Semua itu hanya topeng. Identitas asliku cuma satu. Apa? Suamimu.
Tuan Wen, makam ayahmu sudah ditemukan. Lokasinya akan segera dikirim ke ponselmu. MA. Akhirnya, keinginan terakhirmu bisa terwujud. MA. Aku antar kau temui ayah. Ayah. MA. Berdualah yang tenang di sana. Jaga mama baik-baik untukku. MA. Akhirnya aku bisa menuntaskan janjiku padamu. Stop, stop, stop. Jalan. Cepat, cepat, cepat. Bos. Berhenti. Apa-apaan ini? Bayar dulu uang jalannya. Uang jalan apa? Lo lewat sini, ketemu kita berdua, ya berarti harus bayar. Jangan banyak bacot. Serahkan semua uang lo sekarang. Oh. Jadi kalian ini perampok ya? Tapi, kalau kalian tetap maksa merampok, terpaksa aku hajar kalian. Sini pukul aku. Ayo. Sini, tepat di sini. Ayo. Oh. Oh. Darah. Bos. Berani kau pukul aku? Tunggu saja. Jangan lari kau. Menunggu kalian? Kalian bodoh apa gimana? Mana ada orang habis mukulin orang? Masih diam di tempat? Bos. Dialah yang mukulin kita. Kalian semua dihajar sendirian sama dia? Bos. Sebenarnya siapa sih preman di sini? Hah? Dia yang mukulin kalian? Guru, aku salah. Aku gagal mendidik anak buahku. Maafkan aku, guru. Maafkan aku, guru. Bangunlah. Lain kali ajar yang benar, mengerti? Jangan tarik aku lagi. Aku sudah sampai rumah. Guru, kau tinggal di sini? Baiklah. Kalau begitu besok aku kesini lagi. Jangan. Pokoknya jangan cari aku lagi. Ah, aku tetap akan datang. Ya, terserah kau. Kau dari mana saja hari ini? Boleh tidak aku tidak bilang? Apa kau pergi ke pemakaman Wenshan? Kau mengikutiku? Aku cuma kebetulan lewat. Iya, aku memang membuntutimu. Itu karena aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Ah, sebenarnya alasan aku turun gunung adalah untuk menuntaskan amanat terakhir ibuku. Dia ingin dimakamkan berdampingan dengan ayahku. Lalu, wanita yang mengantarmu pulang tadi itu siapa? Dia muridku. Murid? Usiamu hampir sama. Dia muridmu? Jujur saja, dia suka kamu, kan? Wen Xiaonian, apa sebenarnya hubungan kalian? Aku peringatkan kamu, karena kita sudah menikah. Kamu harus sepenuh hati padaku. Aneh. Denyut nadinya baik-baik saja. Ayahku besok pulang. Siapkan prosesi pernikahannya. Kita akan ke rumahmu untuk mengantar mahar. Bersiap-siaplah.
Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba dia ngamuk besar begitu? Ayah, Selamat datang, Paman Qin. Xiao Nian, maaf aku datang terburu-buru. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Ini hadiah perkenalan dariku. Beli saja apapun yang kamu mau. Ya, Paman. Sudah, terima saja. Terima kasih, Ayah. Ayah, setelah penerbangan tadi, pasti Ayah lelah sekali. Mau istirahat dulu saja? Kau memang pengertian sekali, Xiao Nian. Memahami aku yang sudah tua ini. Ah, Tuan Besar, kamar Anda sudah ditempati Tuan Wen. Xiao Nian, kau istirahatlah dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan Yao Yao. Baiklah. Kalian berdua nggak tinggal serumah? Yah, soal Wen Xiaonian itu. Dia sama sekali nggak suka sama aku. Ngawur. Yao Yao, ayah tahu. Kalian para gadis kan memang begitu. Kamu pasti. Lihat dia lagi sama teman perempuannya, makanya cemburu kan? Kalian sudah menikah, harus saling percaya. Harus saling pengertian. Ngerti kan? Iya, deh, ngerti. Xiao Sui, kamu malam ini tidur di kamar Yao Yao. Kamu, ke kamar Xiao Nian saja. Tidur sama dia. Nggak. Aku nggak mau. Enak. Tidur ah. Ngapain sih? Diam. Ngantuk berat. Tidur. K.A. Kamu ngapain? Otak lu sakit ya? Punya ranjang sendiri malah tidur sini. Mau ngerebut ranjangku. Ayah, Bikin kaget aja. Kenapa kamu keluar dari kamar ini? Bukannya ayah suruh. Tidur sekamar sama Xiao Nian? Wen Xiaonian itu dasar. musir aku keluar. Kalian berdua ini. Mau bikin ayah mati ya? Yao Yao, kamu sudah menikah. Ada suatu hal yang harus ayah jelaskan. Soal apa sih? Sebenarnya, penyakitmu itu, penyakit turunan keluarga kita. Tabib langit, penyakit turunan putriku. Benar-benar nggak ada obatnya? Ada solusinya, tapi putrimu ini harus, sebelum umur 24 tahun, melahirkan keturunan. Dengan resepku ini, bahkan walau putrimu dapat kusembuhkan, kemungkinan dia tidak bisa punya anak lagi. Lahirkan anak untukku sebelum 24 tahun. Nanti Xiao Nian sembuhkan penyakitmu. Lalu aku suruh Xiao Nian benar-benar tuntas. 24? HM, Aku sudah 22 tahun. Ini terlalu mendadak. Nyonya tua, keluarga Qin datang melapor. Tuan Besar Qin mau datang langsung mengunjungi keluarga Wen kita. Serius? Nenek, Tuan Besar Qin datang langsung begini. Pasti karena Wen Xiaonian. Bikin dia murka. Dia datang buat retur. Bagus. Ini kabar baik, Yanyo. Kesempatanmu sudah datang. Tuan Besar Qin, Kami bawa Yao Yao dan Mahar. Tuan Besar Qin, apa maksud Anda? Besan. Meskipun Xiaonian dan Yao Yao sudah nikah, mahar tetap kami kirim. Ini, Ayah, ini terlalu boros. Masih ada satu truk di belakang. Tuan Besar Qin, ini barang sebagus ini. Semuanya untuk Wen Xiaonian? Tentu saja. Kalau Besan merasa kurang puas, bilang saja. Bisa masuknya Xiaonian ke keluarga Qin kami.
Itu adalah keberuntungan keluarga Qin kami. Tuan Besar Qin, Anda bercanda. Hanya saja, Wen Xiaonian ini, dia cuma orang udik dari kampung terpencil, tak tahu sopan santun. Bagaimana kalau Anda pertimbangkan Yanyo kami saja? Tetua Qin, ini teh hitam kualitas terbaik. Aromanya sangat pekat dan lembut. Ini, silakan dicicipi. Tetua Qin, Yanyo kami ini tinggi, tampan, dan berpendidikan tinggi. Menurut saya, dialah yang paling cocok dengan Nona Qin. Maksud Besan, saya ini tak bisa menilai orang? Saya salah memilihkan suami untuk Yao Yao? Ah, bukan. Tetua Qin, jangan salah paham dulu. Saya kan juga memikirkan kebaikan keluarga Qin. Kalau kalian sudah begitu memandang rendah Xiaonian, Xiao Sue, bawa pergi hadiahnya. Taruh semua di kamar Xiaonian. Baik. Ini? Aduh, ini. Saya dan Wen Xiaonian itu sekarang sudah bersatu suami istri. Ini fakta yang sudah tak bisa diubah siapapun. Tetua Qin, mohon tenang dulu. Alasan saya berkata begitu. Ada alasannya. Nona Qin, saya dengar kesehatanmu kurang baik. Yanyo kami ini sudah menerima surat pengumuman magang dari Rumah Sakit Boji. Rumah sakit Boji? Benar, Rumah Sakit Boji. Itu rumah sakit terbaik. Kelas dunia. Yanyo kami tinggal menjalani masa magang ini, nanti langsung bisa jadi dokter sungguhan di Rumah Sakit Boji. Dengan nama besar RS Boji di belakang saya. Tetua Qin tak punya alasan untuk tidak memilihku. Saya tak peduli rumah sakit Boji atau bukan. Xiaonian juga mengerti ilmu pengobatan. Dia juga merawat Yao Yao dengan sangat baik. Menantu keluarga Qin kita, hanya Xiaonian yang saya akui. Sepertinya, kejadian di jamuan makan malam itu tidak membuat Tuan Muda Wen kapok juga. Awalnya saya kira Tuan Muda Wen yang saja memisahkan Xiaonian hanyalah ulah pribadinya. Tapi, baru datang kemarin saja, saya sadar. Ternyata seluruh keluarga Wen memang sengaja menindas Xiaonian. Aduh, Nona Qin, Tetua Qin ini salah paham. Salah paham? Jadi, bagaimana urusan ini akan kau selesaikan? Xiaonian, kau mau bagaimana? Bicarakan saja langsung. Saya akan mendukungmu. Saya juga tak mau memperbesar masalah ini. Kalian cukup minta maaf pada saya dengan tulus saja. Apa? Suruh aku minta maaf padamu. Atas dasar apa? Baiklah, kalau begitu, kita pergi saja. Tunggu. Yanyo, cepat minta maaf sama adikmu. Nenek, Cepat! Wen Xiaonian. Maaf. Kalau hari ini aku tak datang, aku takkan tahu kalau keluarga Wen begitu menindas Xiaonian. Xiaonian, kamu sudah banyak disakiti. Mulai sekarang, keluarga Qin rumahmu. Soal keluarga Wen, tak usah datang lagi juga tak apa. Xiaonian, nenek minta maaf padamu. Wen Xiaonian, kau dengar itu? Nenek sendiri yang meminta maaf padamu. Apa ini belum selesai? Sama sekali tidak tulus. Kita pergi. Jangan pergi dulu, Tetua Qin. Ayah bilang, kita akan tinggal bersama mulai sekarang. Oh, begitu. Jadi, kamu mau tidur di sisi sana atau di sini? Tidak boleh. Yang ini bagus, yang ini bagus. Aku mau yang ini. Kamu mau apa? Bukankah kamu baru saja memberi isyarat padaku? Isyarat apa yang kuberi? Aku ini wanita normal, dan kamu itu pria. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Aku tidak merasakan apa-apa. Kita resmi suami istri. Harusnya kita. Hal-hal yang memang dilakukan pasangan suami istri? Apa yang kau katakan itu masuk akal juga. Jadi, aku harus bagaimana? Pertama-tama, kamu harus berbaring dengan tenang. Lalu, aduh, Xiaonian. Ya, cepat sini sarapan. Oh, mama gak makan. Kalian makan aja. Mama sudah duluan. Aku dengar semuanya loh. Semangat. Maaf soal semalam ya. Refleksku langsung menganggapmu musuh yang menyelinap. Wen Xiaonian, kamu bego banget atau pura-pura bego? Apa kamu gak suka sama aku? Suka. Tentu saja aku suka padamu. Lihat, kamu baik banget. Kasih aku makan, tempat tinggal. Bahkan kasih aku. stop. Cukup. Jiang Sui, kamu tahu cara punya anak? Nona,
Menurutku pernikahan kalian ini benar-benar tanpa dasar cinta. Punya anak, itu buah cinta, Nona. Harus ada cinta. Kalian berdua ada cinta nggak? Kalau nggak ada cinta, ya nggak bisa. Baiklah, akan ku cari cara supaya bisa saling cinta dengan Xiaonian. Xiaonian, kamu sukanya apa? Aku suka anjing kecil. Aku paling takut anjing. Nona, tuan muda, ada tamu di depan mencari tuan. Katanya sih gebetan lamamu. Apa? Suhu. Ini aku, Suhu. Oh, kamu datang. Aku juga belum sarapan, nih. Siapa lo? Kamu ini siapa? Yang ini Nona majikanku. Alias Suhu MU. Nona ini istri Suhu MU. Jadi dia ibu guru MU. Panggil ibu guru. Suhu, kamu sudah menikah? HM. Aduh, Suhu. Kok kamu malah nikah sama orang lain sih? Siapa yang orang lain? Diam lo. Aduh, Suhu. Aku sedih banget. Kupikir aku tuh Xiaolong Enu. Kamu itu yang kuo, tapi kenapa tiba-tiba muncul kuo Fusi? Ya gue, usir dia. Baik, Nona. Suhu, aku tunggu di luar ya. Iya. Kamu mau kemana? Suling ngajak aku jalan-jalan. Mau ikut nggak? Nggak mau. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu. Sudahlah. Aku sudah mengenalmu sejak kamu umur 5 tahun. Kamu suka Kinemio itu? Sepertinya iya. Kalau aku, kamu suka. Tentu. Emilia memberiku makan dan tempat tinggal, kamu muridku. Aku suka kalian berdua. Guru, kamu ini. Guru, tidak kusangka soal beginian kamu benar-benar polos. Kukira, apa susahnya sih aku ingin punya anak dengan dia? Nona, kalau Anda ingin punya anak dengan pria lain, tidak masalah. Tapi dengan tuan muda, beda cerita. Kenapa? Karena saat dia menatapmu, matanya memancarkan kepolosan yang murni. Maksudnya apa? Maksudnya, dia itu sama sekali tidak mengerti urusan pria dan wanita. Terus terang, dia itu perjaka culun. Perjaka culun? Lalu, aku harus bagaimana? Ah, pria itu pada dasarnya nafsuan semua. Tuan Wen tak mengerti karena belum pernah merasakan kenikmatannya. Begini saja, kita carikan dia perempuan cantik. Banyak perempuan cantik. Dengan begitu, insting nafsu Tuan Wen pasti akan terusik. Ini sepertinya tidak pantas. Wah, kenapa hari ini masak sebanyak dan semewah ini? Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Wah, cantik-cantik semua, Kak. Xiaonian, mau mereka nemenin kamu main? Mau, boleh? Memang dasar. Semua cowok sama aja sampahnya. Pas banget berempat. Yuk, kita main bareng. Wen Xiaonian, brengsek ya kamu. Ternyata jago main api juga. Ayo, kakak-kakak manis, kita main kartu, yuk. Tapi yang kalah harus dapat hukuman, loh. Wen Xiaonian, kamu ini benar-benar nggak ngerti enaknya. Udah, ayo pergi. Kakak-kakak, jangan pergi dong. Aku belum mulai main, nih. Kalau kamu nggak suka cewek-cewek cantik lain, Xiaonian, Ya udah, kita langsung aja. masuk ke langkah berikutnya. Enggak, kalian nggak boleh lanjut ke langkah berikutnya. Kamu lagi, Xiaonian. Masih ya, Iya, aku lumayan suka sama suling. Wen Xiaonian, brengsek banget kamu. Pantas aja nggak mau kasih aku anak. Kalau kamu suka dia, Kita cerai aja. bersulang. Bersulang, ayo minum. Minum terus. Wen Xiaonian, aku benci kamu. Brengsek sialan. Nona Kim, mari kita minum satu cangkir. Minum. Bersulang. Kita istirahat di sini saja. Ini bukan rumahku. Aku sudah pesan kamar. Di sini saja ya. Suamiku masih menungguku di rumah. Kakak Yanyo, Nona Song, kamu di sini? Kebetulan banget. iya, kebetulan banget ya. Ayo masuk ngobrol sebentar. Nona Song, aku tiba-tiba merasa masih belum puas minum. Bagaimana kalau kita lanjut minum lagi? Boleh. Ayo, kita lanjut minum lagi.
Kamu tahu tempat namanya Hotel Lanting? Tahu dong, aku sering ke sana. Kalau gitu, kirimin lokasinya dong. Kamu minta alamat hotel ke aku? Jangan-jangan mau booking kamar sama istri guru, kan? Nggak boleh. Aku mau ikut kamu. Suling, kamu pulang duluan saja. Aku takut kalian berdua ketemu malah ribut lagi. Nggak mau ah, aku mau ikut kamu. Iya. Dadah. Guru, kamu nggak boleh booking kamar sama istri guru. Yau. Kamu nggak apa-apa? Xiao Nian. Aku nggak enak badan banget. Aneh, ini juga nggak kumat penyakitnya. Xiao Nian. Aku nggak enak badan banget. Bibirnya lembut banget. Kenapa aku merasa ada api berkobar di dalam tubuhku? Apa mungkin tingkat ilmuku akan naik? Tingkat ilmuku naik. Jadi ini rasanya. Dimaksud guru sebagai cinta duniawi? Yu Yao, kamu istirahat saja. Aku keluar dulu untuk memantapkan tingkat ilmu. Titik aku punturnya kebuka. Tapi guru belum balik. Jangan-jangan dia dan istri guru semalaman. Aduh, Semua gara-gara Song Damei sialan itu. Mengajakku minum sepanjang malam, benar-benar merusak momenku. Apa yang kau lakukan? Nona MU, apa kau lupa tentang tadi malam? Kita berdua. Pergi kau. Tadi malam aku benar-benar berhubungan dengan Wenyanyo pria itu. Xiao Nian, aku telah menyia-nyiakanmu. Harusnya aku. Nenek, bocah bandel. Pergi kemana kau semalaman? tadi malam aku bersama Nona Qin. Benarkah? Kau tidak bohong sama nenek, kan? Nek, mana mungkin aku bohong soal beginian. Begini loh. Nona Qin dan Wen Xiaoyan itu tidak ada perasaan apa-apa setelah kejadian tadi malam. Cepat atau lambat mereka pasti cerai. Tunggu apa lagi? Sekarang bersiap-siap. Kita ke rumah Qin dan suruh dia ceraikan istrinya. Oh, kau pulang. Aku sedang merebus jamu. Belum matang. Duduk dulu, ya? Sekarang aku benar-benar mulai paham. Paham apa? Dulu guru selalu menyuruhku turun gunung ke alam fana. Aku tidak paham maksudnya. Tapi sekarang, aku rasa begini lumayan enak. Bersamamu. Selain tingkat ilmuku naik, rasanya juga sangat nikmat. Aku suka padamu. Xiao Nian. Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Aku sudah oleh pria itu, Wen Yanzhou. Wen Yanzhou macam-macam sama kamu ya? Biar ku hajar dia. Jangan. Kenapa sih nggak boleh? Apa, gara-gara kejadian semalam? Kamu marah? Semalam. Nona, Wen Yanzhou dan nenek Wen sudah datang. Aduh, tetua Qin. Ada perlu apa? Aku bawa Yanzhou ke sini. Mau minta maaf. Minta maaf soal apa? Yanzhou kami dan Nona Qin. Tadi malam mereka tidur bersama. Kalau kabar ini bocor untuk keluarga sebesar kita, Anda pasti tahu kan akibatnya? Apa? Yao. Apa itu benar? Ayah. Aku. Maafkan aku, Nona Qin. Semalam aku pulang terlalu larut. Nenek terus mendesakku. Aku terpaksa jujur. Dasar bajingan. Aku habisi kau. Santai, sabar. Karena kejadian sudah begini. Meski kau hajar dia juga percuma, kan? Apa maumu sebenarnya? Begini, Wen Xiaonian memang sudah masuk ke keluarga Qin, tapi tidak diumumkan ke publik. Sekarang, malah Yanzhou dan Nona Qin, yang sudah punya hubungan suami istri. Lebih baik, minta Wen Xiaonian untuk ceraikan Nona Qin. Biarkan Yanzhou kami, secara terhormat jadi menantu pria di sini. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Semalam, bukannya aku yang bersamamu Yao? Kenapa nenek bicara? Kalau Wen Yanzhou yang bersamamu Yao, aku tidak akan menceraikanmu Yao. Kalian pasti salah paham. Semalam, Diam kau, siapa yang suruh kau buka mulut? Yanzhou dan Nona Qin sudah punya hubungan suami istri. Memangnya siapa kau? Tetua Qin, cepat ambil keputusan. Ayah, aku juga tak mengerti kenapa semalam. Bisa terjadi hal seperti itu. Tapi aku dan Xiao Nian sudah sah menikah. Walau harus cerai, aku tak akan biarkan laki bernama Wen ini masuk dalam keluarga kami sebagai menantu pria. cerai? Kenapa?
Bukankah dia mencintaiku? Kenapa dia minta cerai padaku? Ayah, aku keluar cari angin sebentar. Aku juga akan lihat keadaan adik Xiao Nian. Ku beritahu ya, cepatlah ceraikan Nona Kim. Jangan-jangan semalam dia hamil anakku. Kalau sampai nanti cerai saat perut sudah besar, kan bikin malu semua. Nyanyo, kalau kau masih sembarangan bicara, ujung-ujungmu sampai mo. Kau, Apa yang kau lakukan, Yanyo? Kita pergi. Yao Yao. Ini masalah kalian berdua, aku tidak enak ikut campur. Urus saja sendiri. Yao Yao, kau benar-benar mau cerai denganku? Xiaonian, aku sudah tidak pantas menjadi istrimu lagi. Qin Mu Yao. Jangan-jangan kau menikah denganku. Benar-benar cuma demi meneruskan garis keturunan keluarga Qin? Saat aku akhirnya sudah bisa memahami cinta di alam fana ini. Kau malah mau membuangku begitu saja? Baik. Aku akan kembali ke Qin Yun sekte sekarang juga. Xiao Nian. Kepala keluarga Qin. Penyakit Nona Qin, aku tak sanggup. Apa seluruh kota Jing ini tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan penyakit Yao Yao? Kalau bukan tabib langit yang Anda sebut, atau Tuan Wen itu. Sepertinya orang lain benar-benar tidak berdaya. Aku tidak peduli semua itu. Hari ini Yao Yao harus siuman. Kalau tidak, kalian tumbal. Tuan, jangan. Bawa dia ke RS Boji. Dokter-dokter. Di Boji itu, mana mungkin bisa menyembuhkan penyakit Yao Yao? Dokter lain di Boji mungkin tidak bisa. Tapi Dokter Su bisa dicoba. Suling? Betul. Dokter Suling orangnya. Yaitu lulusan Universitas Columbia. Dokter terbaik RS Boji, ilmunya hanya kalah. Dari murid langsung tabib langit. Tuan, kalau begitu cepat kita panggil Dokter Su ke sini. Aku takut kalau ditunda lebih lama lagi, Nona akan. Jiang Sue, cepat pergi ke rumah sakit Boji. Datangkan Dokter Suling segera. Baik, Guru, urusan wanita itu sungguh rumit. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku ingin pulang ke perguruan Qin Yun. Kesulitan apa yang kau hadapi? Ceritakan saja, biar guru yang bantu. Pikirkan jalan keluarnya. Anda dulu bilang, aku akan bertemu jodoh dalam hidupku. Aku sudah bertemu Qin Mu Yao. Dan sepertinya aku benar-benar menyukainya. Dan aku sudah melakukan hal yang membuatnya punya anak dengannya. Lalu, bagaimana hasilnya? Dia tiba-tiba menendangku tanpa alasan yang jelas. Aku belum sempat merasakan manisnya cinta. Tapi sudah harus menelan pahitnya cinta. Ah, siapa sih yang belum pernah menelan pahitnya cinta? Guru, jangan-jangan Anda juga. Saat kau amat sangat mencintai seseorang, kau tak akan lagi mendapatkan banyak kebahagiaan. Karena prasangka, karena rasa curiga, karena pikiran yang selalu melayang tak karuan. Perjalanan ini panjang mendaki gunung dan mengarungi lautan. Alam fana ini jalannya penuh liku. Jangan pernah kau kehilangan jati dirimu. Jati diri? Guru, apa sebenarnya maksud ucapan Anda? Guru, aku belum selesai bicara. Ingatlah kembali saat pertama kali kau bertemu dengannya. Jadi, kamu mau jadi menantu pria di keluarga dia atau keluargaku? Lebih baik ke rumahmu saja. Guru, maksudmu aku harus kembali ke keluarga Qin? Dan jujur sepenuhnya pada Yao Yao? Orang tua itu sudah kabur. Tolong bayar tagihannya. Hah? Bintang jatuh. Aku yang bayar. Tuan Wen, saya ingin bicara sedikit denganmu. Tentang nonaku. Tuan Wen, sejak kecil saya dan nonaku tumbuh bersama di keluarga Qin, saya sangat mengenalnya. Saya rasa, melihat karakternya, meskipun dia mabuk, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu dengan orang lain. Hal seperti itu? Maksudmu Jiang Sue soal malam itu? Apa yang Mu Yao lakukan denganku? Siapa bilang? Kenapa nggak mungkin? Tuan Wen, aku tahu Tuan pasti sulit percaya padaku dan nonaku. Tapi kami akan segera mencari bukti. Sebenarnya nonaku itu sangat memperhatikanmu.
Dia memperhatikanku? Lalu kenapa dia duluan yang minta cerai? Tuan Wen, nonaku benar-benar peduli padamu. Contohnya, dari kecil aku tak pernah lihat dia masuk dapur. Non, biar aku saja yang selesaikan. Tidak perlu. Masak aku tidak bisa sendiri? Lalu nonaku bilang, selama itu yang ingin kau lakukan. Dia rela menemanimu. Apa kau masih ingat? Kau pernah bilang padanya kalau kau suka memelihara anjing? Cepat, singkirkan. Singkirkan. Nona, lebih baik kita lupakan saja, ya? Xiaonya suka anjing. Aku harus bisa merawatnya. Harus bisa akrab sama anjing. Ten Wen, semua sudah saya sampaikan. Mau kembali atau tidak? Itu terserah Anda sendiri. Halo, ya? Kamu di mana sekarang, Nah? Cepat pergi ke kediaman keluarga Qin. Keluarga Qin? Memangnya kenapa keluarga Qin? Kamu kenal orang-orang keluarga Qin? Kenal sih tidak, ya tapi rasanya, aku benci setengah mati. Apa yang sudah dilakukan keluarga Qin padamu? Tidak ada apa-apa. Cuma urusan suamiku direbut orang lain. Tuan Besar Qin butuh bantuanmu. Putrinya sakit keras. Hidupnya di ujung tanduk. Dia ingin kamu datang memeriksanya. Aku tidak mau. Ini bukan soal mau. Dulu waktu membangun rumah sakit Boji, Tuan Besar Qin banyak membantu. Hutang budi ini belum terbalaskan oleh keluarga Su kita selama puluhan tahun. Ada urusan begitu? Makanya ayah tidak bisa menolaknya. Cepatlah ke rumah Qin. Harus sampai dalam setengah jam. Menyelamatkan Qin Mu Yao. Jangan marah, jangan marah. Siapa tahu, Qin Mu Yao itu sudah pergi saja. Kalau begitu, aku tinggal siapkan peti mati untuknya. Ada apa dengan kepala keluarga Qin? Kok bisa separah ini? Dokter Su. Kau yakin bisa bikin Yao Yao sadar? Nyawanya tinggal sehela lagi. Langkahku terlalu cepat, rupanya dia belum mati juga. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Ada sih ada, tapi saat aku mengobatinya, tidak boleh ada seorang pun di tempat ini. Ini nyawa putrimu. Kau mau mempertaruhkan nyawa putrimu sendiri? Kau bercanda? Baiklah, Dokter Su. Aku serahkan Yao Yao padamu. Qin Mu Yao, kau akhirnya jatuh juga ke tanganku. Aku ini pendendam berat, tahu? Tusuk! Tusuk! Sakit? Hah? Sakit juga kau takkan bisa teriak. Kenapa kau? Obat macam apa ini? Telan saja. Banyak omong. Tidak akan ada efek sampingnya, kan? Efek samping? Tentu saja ada. Mungkin, bisa jadi, ada kemungkinan besar. Walaupun penyakitmu sembuh, AIDS, kau bisa jadi mandul. Dan dadamu itu akan mengering keriput. Rata seperti lapangan terbang. Kurang ajar kau. Kau sudah sakit begini, ngapain peduliin semua itu? Ngapain?
Ambil foto jelekmu biar ku kirim ke guruku. Badanmu tak seindahku, fisikmu ringkih begini. Entah apa yang ada di pikiran guruku malam itu di hotel. Sampai bergelut denganmu semalaman. Apa katamu? Maksudmu, yang bergulat denganku di hotel malam itu adalah gurumu? Bukankah kau cuma bergumul semalam dengan guruku di hotel? Apa yang mau kau sombongkan? Aku ingat, orang yang bersama denganku malam itu bukan Wen Yanyo. Tapi Xiaonian. Guru, kau sudah kembali? Bagaimana keadaannya? Orangnya sudah selamat, tapi sayangnya dia jadi mandul. Dan dadanya akan rata macam lapangan terbang. Yao Yao jadi rata macam lapangan terbang. Xiaonian, apa yang dia katakan itu benar? Orangnya sudah kuselamatkan. Siapa yang mau bayar biaya pengobatannya? Nona kami saja sampai mandul, kau masih tega minta bayaran. Au. Jiang Sui, berikan padanya pil yang tadi diberikan padaku. Kasih 1 butir juga buat dia. Qin Emyao, kau sungguh kejam. Aduh, guru. Lihat perempuan ini. Hatinya jahat, kejam, dan licik. Mumpung dia belum sembuh, ayo kita kabur kawin lari saja. Sudahlah, jangan main-main. Pak, tenang saja. Dia akan sembuh dalam 2 hari. Xiaoling tadi cuma bercanda. Dokter Su, terima kasih sudah menyelamatkan Yao Yao kami. Biaya pengobatannya akan saya transfer ke rekeningmu. Baiklah, Kau boleh pergi. Jiang Sui, antar keluar. aku baru saja menyembuhkan Qin Emyao. Begini caranya kalian memperlakukan tamu? Xiaonian, kau temani saja Yao baik-baik. Kau baik-baik saja? Xiaonian, akhirnya kau kembali. Aku hanya datang kemari untuk mengobatimu saja. Karena penyakitmu sudah selesai kuperiksa. Aku akan tidur di kamar lain saja. Xiaonian, soal kejadian malam itu. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman apa? Semua itu terjadi gara-gara ulah orang lain. Kita berdua jadi terlibat karenanya. Aku belum punya bukti, tapi percayalah padaku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Aku tidak begitu mengerti apa maksudmu. Karena kau bilang begitu, aku akan menunggumu. Baru aku akan menemuimu lagi. Lo, si Wen Xiaonian. Siapa lo? Nggak usah peduliin gue siapa, yang penting gue kenal lo. Apaan sih nyari gue? Lo kan yang udah ngerebut paksa. Pacar tercintanya Wen Yanyo, Qin Emyao. Bikin dia gagal bersatu sama cinta sejatinya. Lo temennya Wen Yanyo? Bener banget. Hari ini gue bakal kasih pelajaran buat Yanyo. Wen Xiaonian, lo udah gila ya? Lo nggak tahu siapa dia? Bukannya dia cuma teman Cooper lo? Dia dokter bedah di rumah sakit Boji. Papanya pemiliknya. Gue kasih tahu lo ya, kalau macarin dia, lo mati. Bajingan. Berani-beraninya lo mukul gue. Gue bikin lo bonyok. Yi Chen, udah dulu untuk sekarang. Lain kali kita hajar lagi. Gimana hasil berikannya? Nona, rekaman CCTV malam itu udah dihancurkan orang. Kami nggak bisa nemuin jejak sama sekali. Nggak ketemu? Cari terus. Cari sampai ketemu. Baik, Tunggu. Lo selidiki juga. Apakah hari ini keluarga Song dan Wen Yanyo ada berhubungan dan saling kontak? baik. Tenang aja, CCTV-nya udah gue hapus super bersih. Dijamin Qin Emyao nggak akan nemuin apa-apa. Nona Song, lo ngebantu gue banget kali ini. Makasih ya. Nah, karena kali ini gue udah bantu lo sebesar ini. Lo harusnya gimana dong berterima kasih sama kakak? Ini, Paling juga aku cuma minta bayaran jasa. Tapi kalau Qin Miao sampai tahu soal kamu menjebaknya, bukan cuma kamu sendirian. Seluruh keluarga Wen akan hancur. Song Damei, apa maumu? Gampang? Kamu temani aku semalam, boleh pergi. Tapi kalau kamu pergi sekarang, aku langsung telepon Nona Qin. Nona Song, aku cuma bercanda tadi. Nah, gitu dong.
Heh, apa-apaan ini? Guru, ada waktu ke rumah sakit Boji sekarang? Baik, aku segera ke sana. Guru. Sini guru, silakan duduk. Kursi ini lumayan nyaman juga ya. Semua berkat ajaran guru, aku sukses sekarang. Sampai bisa dekor kantor semewah ini. Oh iya, kenapa guru memanggilku? Begini guru, kali ini Kota Jing akan mengadakan kompetisi ilmu pengobatan. Pihak penyelenggara bilang, hadiah utamanya adalah sebatang ginseng roh 1000 tahun. Ginseng roh 1000 tahun? Lumayan naik. Jadi, guru bersedia ikut kompetisi ilmu pengobatan ini? Ikut saja, kebetulan lagi tidak ada kerjaan. Wen Xiaonian, aku sudah mencarimu berhari-hari. Tidak kusangka kau malah masuk perangkap sendiri hari ini. Hei, Wen Xiaonian, kau tahu di wilayah siapa kau berpijak sekarang? Tidak tahu. Ini wilayah kekuasaan keluarga suku. Kudengar kau jago berkelahi. Aku ingin lihat seberapa banyak yang bisa kau lawan. Serang dia. Wen Xiaonian, lihat sekelilingmu ini. Ini negara hukum. Kamu jangan berani-berani bertindak kriminal. Jangan mendekat. Bangun semua. Jangan pura-pura pingsan di depanku. Mereka tak bisa kalahkan aku. Jangan cari masalah lagi. Bawalah lebih banyak orang. Si kampungan. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Tidak ada. Hanya pelajaran kecil untukmu. Sudahlah. Kamu pakai bajunya lumayan cepat juga. Kenapa? Belum puas lihatnya? Mau aku buka lagi biar kamu puasin? Tidak usah. Bukannya kamu tadi sangat menikmati pemandangannya? Aku sama sekali tidak menikmatinya. Siapa yang menikmati? Dia yang paling tahu. Tuan Wen, aku tanya. Menurutmu, aku yang lebih baik atau Suling? Kenapa kamu harus membandingkan diri dengannya? Pokoknya kamu harus bilang aku yang terbaik. Karena kamu itu suamiku. Dan hanya bisa jadi milikku. Jadi, kamu tidak akan menceraikanku? Masih diingat saja? Aku beritahu soal kejadian malam itu. Kamu sudah selesai menyelidiknya. Sebentar lagi, semuanya akan Terbongkar. Ayah. Siapa yang melukaimu separah ini? Wen Xiaonian. Apa? Ada apa? Dia si kampungan dari keluarga Wen. Akulah yang disiksa oleh Wen Xiaonian. Katakan sejujurnya padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Wen Xiaonian itu selalu merundung Yan Yo. Aku tak tahan. Dia malah merendahkanku. Dan hina ayah. Aku marah, ku cari orang. Dia datang dan patahkan lenganku. Omong kosong. Bohong besar. Dari semua orang, kenapa harus dia yang kamu ganggu? Cepat bawa hadiah dan minta maaf padanya. Mungkin lenganmu itu masih bisa diselamatkan. Dia cuma orang udik. Atas dasar apa aku harus minta maaf? Karena dia itu guruku. Bagaimana mungkin? Wen Xiaonian bahkan baru berumur 20 tahun. Mana mungkin dia jadi gurumu? Dia bukan hanya guruku. Juga penyelamatku. Muda tapi hebat. Kemampuan medisku pun bisa mencapai titik ini. Berkat bimbingan darinya. Dia cuma orang kampung. Aku tidak percaya. Guru tidak pernah bertindak tanpa alasan. Dia bertindak padamu, lenganmu pantas patah. Kamu sama sekali tidak sadar akan kesalahanmu. Cukup. Anggap lenganmu tebusan untuknya. Ayah, kenapa begini? Ayah tak boleh abaikan aku. Xiao Ling, adikmu ini sudah cari masalah. Aku tak mau mendengar omong kosong soal dia. Dia sudah menghina guruku, Wen Xiaonian. Ini masalah yang sangat besar. Sebagai putri sulung keluarga Su, kamu juga harus ikut dengannya. Wen Xiaonian? Kau yakin itu Wen Xiaonian? Kenapa? Kau juga kenal dengan guruku? Ya ampun. Guruku, yang juga guru ayah kandungku? Kenapa hubungan ini jadi serumit ini? Aku mengenalnya, tapi kenyataannya ini urusan nanti saja. Ayah yakin anakmu itu benar-benar telah menghina Wen Xiaonian? Ini benar adanya. Jika adikku benar-benar sudah menghina Wen Xiaonian, jangan bilang tak bisa lolos darinya. Bahkan dariku pun dia tak selamat. Kak, Jangan panggil aku, Kak. Aku tak punya adik pembuat onar sepertimu. hancur. Tak ada satupun keluargaku yang mau membantuku. Wen Yan Yo, kau sudah benar-benar menghancurkanku. Aku tak akan memaafkanmu. Guru, biar aku yang menghukum anak durhaka ini. Memohon maaf padamu. Hah? Cuma masalah kecil. Tidak perlu dipikirkan. Cepat berlutut minta maaf pada guru besar. Guru besar, maafkan aku. Semua kejadian sebelumnya adalah murni kesalahanku. Kuharap orang besarmu tak memperhitungkan kesalahanku. Mohon maafkan aku. Guru, aku yang kurang tegas dalam mendidiknya. Guru, adikku ini memang keterlaluan. Dia tidak melukaimu, kan? Kalau perlu, biar ku hajar lagi dia untukmu. Tidak perlu. Demi wajahmu, aku sudah memaafkannya. Kenapa kau panggil guru? Seharusnya kau panggil guru besar. Guru besar? Jangan sombong dulu, Pak Tua. Aku lupa memberitahumu. Aku ini juga murid resmi yang diakui guru kita. Kau juga sudah resmi berguru padanya? Guru, katakan saja. Antara aku dengan orang tua ini, siapa yang lebih dulu masuk ke bawah bimbinganmu? Ya, kau.
Kau dengar itu, Pak Tua? Memintamu memanggilku kakak seperguruan. Tidak berlebihan, bukan? Kurang ajar sekali. Aku ini ayahmu. Guru, aku tidak tahu kau sudah menikah. Nanti aku akan menyiapkan kado besar untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku belum menikah. Kenapa? Kau ingin memutuskan hubunganmu denganku? Bukan itu maksudku. Maksudku, kami hanya belum mengadakan upacara pernikahannya. Maksudmu, aku masih berhutang pesta pernikahan padamu? Jangan buru-buru berterima kasih pada Tuan Guru. Xiaoling, bawa adikmu pergi dulu. Ayo, aku antar kau pulang. Guru, setelah pulang aku pasti akan mendidiknya dengan benar. Sudah larut, kau pulanglah. Aku pulang sekarang juga. Kalau begitu, aku tak ganggu kau dan Bu Guru istirahat. Nona Qin, bisakah aku nebeng? Di sekitar sini agak susah dapat taksi. Kau pikir kau pantas? Wen Yanyo kenapa ada di sini? Nona Qin sama sekali tidak ingat masa lalu kita ya? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa kau benar-benar tidak ingat malam itu? Apa yang terjadi di antara kita berdua? Justru karena aku ingat apa yang terjadi malam itu. Makanya aku tanyakan hal itu. Gawat. Malam itu, Yao Yao dan aku tidur bersama. Selama ini, dia sepertinya selalu kesal karenanya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengingat lagi kejadian malam itu. Kenapa kau di sini? Aku mengenang malam indah bersama Nona Qin. Diam. Jangan pernah sebut-sebut lagi kejadian malam itu. Bagaimana kalau Tuan Muda Wen ceritakan perbuatanku? Nona Qin, ini kan di depan orang luar. Mana enak aku mengatakannya? Pokoknya, sangat agresif. Kalau begitu, coba ceritakan bagaimana aku agresifnya. Apa itu hanya di dalam mimpimu? Wen Yanyo, tak ada api tanpa asap. Kalau kau mau memfitnahku, aku akan pastikan kau bayar mahal. Yanyo, kamu kenapa sih? Nek, seumur hidupku, takkan pernah bisa kalahkan Wen Xiaonian. Kau kan sudah dekat dengan Nona Qin, kenapa malah mundur? Kau kan sudah dekat dengan Nona Qin? Kenapa malah mundur? Kau kan sudah dekat dengan Nona Qin? Kenapa malah mundur? Selalu aja panas-panas tahi sama aku. Begini aja. Sekarang di kota Jing lagi ada kontes kedokteran. Juara utamanya dapat hadiah spesial. Kamu daftar aja, sana. Kontes kedokteran? Terus apa hubungannya sama Qin Emilia? Goblok, kamu. Si kampungan Wen Xiaonian aja ikut kontes itu. Si kampungan Wen Xiaonian aja ikut kontes itu. Kalahkan dia, kau bisa bangkit di depan Nona Qin. Mungkin dia luluh lagi. Kalahkan dia, kau bisa bangkit di depan Nona Qin. Mungkin dia luluh lagi. Kalahkan dia, kau bisa bangkit di depan Nona Qin. Mungkin dia luluh lagi. Nek, aku langsung daftar sekarang. HM, Kali ini, aku harus menang. Kali ini, aku harus menang. bagus. Nek, Wen Xiaonian ini berada di gunungnya. Dia itu dibesarkan di kelenteng Gunung Qingyun. Dia itu dibesarkan di kelenteng Gunung Qingyun. Kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu? Nek, heran. Orang dari Gunung Kok dikelilingi penguasa semua? Nek, heran. Orang dari Gunung Kok dikelilingi penguasa semua? Nek, heran. Orang dari Gunung Kok dikelilingi penguasa semua? Apa yang kamu bilang benar juga. Si kampungan ini, jangan-jangan dia benar-benar nyimpan rahasia apa? Si kampungan ini, jangan-jangan dia benar-benar nyimpan rahasia apa? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Apapun rahasianya, aku pasti akan membongkarnya satu persatu. Apapun rahasianya, aku pasti akan membongkarnya satu persatu. Bagus. Bentar, di kota ini lagi ada kompetisi pengobatan. Aku pengen ikutan. Ya udah. Ada yang perlu aku bantu? Nggak usah. Aku cuma pengen kasih tahu aja. Dengan level kamu, ikut lomba itu tuh, kayak anak kuliahan. Ngejek anak TK. Mantap. Syukurlah, Xiaonian dan Yao Yao. Akhirnya baikan lagi. Ayah, Kalian udah resmi lumayan lama juga. Mau nikahannya model gimana? Tradisional? Atau gaya barat? Tunang aja, ayah bukan orang kolot. Mau kalian bikin ala gotik sekalipun. Ayah oke-oke aja. Ayah, soal nikahan kami, nggak usah buru-buru. Loh, kenapa? Kata Xiaonian, pemulihan badanku. masih butuh waktu setahun.
Oh, bagus, bagus. Kalau gitu kita gelar pestanya setahun lagi. Kalian tentuin tanggalnya. Aku lebih santai daripada kalian. Bisa bantu kalian ngurusin persiapannya. Kalau gitu, aku duluan ya. Kayaknya soal yang itu. Dia nih. Kamu, Duluan deh. waktu di hotel itu, apa kamu yang ngapain gitu sama aku? Karena kamu udah tahu, ya udah aku nggak akan bohong. Nggak usah nyalahin aku ya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Bikin aku khawatir terus. Kukira aku sudah sama Wenyanyo si brengsek itu. Kukira, kamu dari awal sudah tahu itu aku. Setelah itu kamu ngancam cerai, lalu ngusir aku. Aku takut kamu makin marah. Kamu, cinta itu ada hasrat buat menerkam dia. Mau coba nggak? Ngapain ngendap di situ? Nggak apa-apa. Warganet bilang, kalau suka sama orang, pasti ingin menerkamnya. Aku penasaran, itu beneran nggak? Ingin menerkam seseorang, itu cuma nafsu sesaat. Cinta sejati itu. Ingin menerkamnya berkali-kali tanpa henti. Kok kamu tahu? Kata warganet. Upacara penghargaan kompetisi kedokteran akan segera dimulai. Gugup, Cuma acara kecil, nggak gugup. dengar-dengar, tabib langit juga akan datang. Loh, kenapa? Gimana kalau kita pulang saja? Aku pasti juara pertama. Ya. Mereka bisa antar hadiahnya ke rumah. Ayo, Xiaonian. Ini siapa? guruku. Jadi Anda Wang Fugui? Xiaonian. Kamu nggak nungguin upacara penghargaan di sini? Mau kemana? Suamiku udah bilang, juara pasti milik dia. Kayak pepatah. Orang terkenal rentan diserang. Nanti suruh aja mereka kirim hadiahnya. Langsung ke rumah kita. Gadis kecil keluarga Qin ini udah dewasa ya. Cantik dan anggun sekali. Anda mengenal saya, Tuan? Kenal. Anda ini. Saya ini tabib langit. Xiaonian, kamu sudah cukup main di alam fana. Ikut saya kembali. Tabib langit, jangan. Xiaonian itu udah jadi menantu pria di keluarga Qin kami. Dia hidup orang Qin, mati pun hantu Qin. Kamu mau rebut Xiaonian dari saya ya? Nggak berani. Kami ini sebenarnya terlalu sayang sama Xiaonian. Kami mohon, relakanlah dia. Setahu saya, Xiaonian itu nggak bahagia di keluarga Qin. Lagian, Nyonya udah berkali-kali minta cerai sama dia. Tuan tua, itu dulu karena dihasut orang jahat. Makanya ada sedikit kesalahpahaman sama Xiaonian. Kesalahpahaman? Iya, cuma salah paham. Guru, nggak usah khawatir. Ayo, biar muridmu ini ajak Anda jalan-jalan. Lihat indahnya alam fana ini. Nona, kejadian malam itu akhirnya udah jelas diselidiki. Tapi sekarang, aku dan Xiaonian udah selesai salah pahamnya. Barang bukti ini disimpan juga udah nggak ada gunanya. Tapi, simpan saja deh. Gue jaga-jaga kalau si ganteng Wenyanyo itu. Mau pakai ini buat ngancam aku lagi. Nona, Anda tidak apa-apa? Jangan-jangan hamil? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Jangan bilang beneran hamil. Selamat Nona, cepat sampaikan kabar baik ini. Ketuan dan Nyonya besar.
Halo, Nyonya tua. Saya lihat putri sulung keluarga Qin. Qin Muyao ada di pusat kesehatan ibu hamil. Kau yakin? Iya, saya yakin. Dan, sepertinya dia hamil. Baik, saya mengerti. Qin Muao, dia hamil? Aduh, pasti itu anaknya Yan Zhou. Saya harus segera beritahu Yan Zhou. Sebentar lagi dia pasti bisa masuk jadi menantu keluarga Qin. Nek, Wen Xiaonian itu. Pasti curang. Mana mungkin dia bisa juara pertama? Ah, sudahlah. Sebentar lagi dia tidak bisa sombong lagi tuh. Tadi, kepala pelayan bilang padaku, dia lihat Qin Muao di rumah sakit. Bukan cuma itu, dia ada di bagian kandungan, periksa badan. Ini pasti hamil. Sekarang kita langsung ke rumah keluarga Qin saja. Dia sekarang sudah hamil anakmu, siapa yang tidak percaya? Wen Xiaonian itu masih bisa bertahan berapa lama lagi di keluarga Qin? Nek, apa kau yakin Qin Muyao hamil? Ku dengar jelas sekali, itu Qin Muao. Sudah, ayo cepat jalan. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tetap pergi. Toh, rekaman CCTV hotel. Sudah kuhapus. Tinggal bilang saja itu anakku. Si bodoh Qin Muyao itu mana berani membantah. Lamun apa sih? Ayo jalan. Jalan. Nona Qin, karena kau sudah hamil, sebaiknya kau segera ceraikan Wen Xiaonian itu. Apa katamu? Itu mustahil. Memangnya kenapa kalau aku hamil? Anak yang kau kandung sekarang adalah darah dagingnya Nyo kami. Sudah seharusnya kau ceraikan Wen Xiaonian itu dan menikah dengannya Nyo kami. Benar, Nona Qin. Apa kau tega tidak membiarkan anak ini mengakui aku sebagai ayah kandungnya? Anakku memang harus punya ayah, tapi tidak mungkin kau orangnya. Nona Qin, apa maksudmu? Jangan bilang kau masih tidak mau mengakui kalau bayi di kandunganmu itu adalah anaknya Nyo kami. Dengar, nenek tua. Usiamu sudah segini. Tak menikmati tua, malah ikut bocah ini. Bikin onar terus. Jadi begitu maumu, hah? Jiang Sue, kemarilah. Ini rekaman CCTV hotel malam itu. Wen Yanyo memang membawa Nona kami ke hotel, tapi setelah itu, dia langsung dijemput oleh Song Dame. Dia sama sekali tidak masuk ke dalam hotel. Sial. Bagaimana bisa dia memulihkan video yang sudah kuhapus? Itu mau membuktikan apa? Yanyo kami kan, minum dengan Nona Song, habis minum. Apa tidak boleh dia masuk lagi ke kamarnya? Tuan Wen, masih mau dilanjutkan? Nenek, sudahlah. Urusan seperti ini, lebih baik jangan diperbesar. Yanyo, apapun yang terjadi, nenek pasti akan bela kamu. Baiklah, Jiang Sue, lanjutkan. Tuan muda kami, setelah itu masuk ke dalam hotel. Dan tidak keluar semalaman. Pagi harinya, tuan muda kami keluar lebih dulu. Wen Yanyo, buru-buru masuk ke dalam hotel lagi, tapi tak sampai semenit. Langsung diusir oleh Nona kami. Nenek tua, rekaman CCTV ini bisa kau lihat dengan jelas. Kalau kau masih tidak percaya, Nona kami juga sudah memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit, sekaligus melakukan tes DNA. Apa? Perlu kutunjukkan laporan tesnya? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Nek, maafkan aku. Aku sudah membohongimu. Keterlaluan sekali kamu. Kamu beraninya membohongiku? Nyonya Wen tua, kau dan cucumu sering onar ke rumahku. Anggap Qin tidak ada apa-apanya, hah? Setua Qin, akulah perempuan tua yang sudah hilang akal. Maafkan aku yang sudah tua ini sekali saja. Kau hancurkan nama baik putriku dan masih berharap aku memaafkanmu? Bersiaplah menunggu keluarga Wen bangkrut. Xiao Sue. Jangan. Usia. Aduh, Tuan Qin, jangan seperti ini. Ya, urusan ini, kenapa kamu tidak bilang? Yang sebenarnya padaku, membuatku khawatir setiap hari. Ayah, bukankah ayah bilang? Ini urusanku dengan Xiaonian. Dia akan berdua menyelesaikan sendiri. Lalu soal kehamilanmu, kabar bahagia sebesar ini, kenapa tidak bilang-bilang padaku? Ayah kau sekarang sudah tahu, kan? Dasar kamu. Ngomong-ngomong, cepat sampaikan kabar bahagia ini kepada Xiaonian. Aku akan segera memberitahunya. Guru. Guru, bukankah Anda sudah melepas keduniawian? Kenapa malah sampai ngiler begitu? Omong kosong. Mana mungkin aku ngiler? Aku itu sedang merasakan hidup, belajar dari alam fana manusia. Baik. Xiaonian, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Aku. Kenapa mereka ada di sini? Wen Yanyo, berani menguntitku lagi? Sesali selamanya. Dame, bukankah dulu kau yang paling menyukaiku? Apa bukan? Tadi malam saat aku menemanimu, kau sendiri yang bilang, kau berjanji menerimaku jadi menantu pria. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Keluarga Wen kalian sudah kena boikot total keluarga Qin.
sudah tak ada gunanya sama sekali bagiku. Masih berharap jadi menantu keluarga Song? Dengan gayamu yang loyo sebelum beraksi tadi malam itu. Apa kau pikir kau pantas membuatku, Song Damei, menyukaimu? Kalian berdua cepat pergi dari sini. Berani ganggu aku lagi. Akan kuhabisi kalian. Damei. Ayo. Pergi, pergi, pergi. Nenek, Xiao Nian, memang keluarga Wen sudah jatuh miskin. Tapi tidak sampai harus mengemiskan. oh iya? Apa kabar baik yang tadi mau kamu sampaikan? Aku hamil. Benarkah? Aku akan jadi ayah. Guru, Xiao Nian. Aku sebenarnya masih ingin mengajakmu kembali ke gunung. guru, aku dan Yao Yao benar-benar saling mencintai. Jadi, mohon bawa pergi. Lagi pula, meskipun sekarang Xiao Nian ingin kembali, Aku pun sudah tidak bisa kembali. Aku sudah punya cucu murid. Buat apa aku menyuruhmu kembali? Xiao Nian, kali ini kau turun gunung, tidak hanya merasakan kerasnya alam fana dan meningkatkan tingkat ilmu, tapi juga memberiku seorang cucu murid. Kau hebat. Cepat bawa dia pulang. Biarkan dia istirahat yang cukup. Sekalian saja, siapkan satu kamar untukku di rumah kalian. Aku ingin melihat langsung cucu muridku lahir. Baik, guru. Ayo, kita pulang.